Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pagi ini kita kembali beribadah melalui online, dan biarlah ibadah ini boleh tetap bisa mengambil makna untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba berdoa Tuhan buat ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh mengurapi dan menyertainya. Tuhan tolong buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mereka berkumpul dengan keluarga untuk mendengarkan ibadah online ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan Bapa ibadah ini sepenuhnya dari awal sampai akhirnya, dan Roh Kudus yang akan menolongnya. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali lagi menghadap kepada Allah yang kudus di dalam rumah Tuhan, dan kita kembali lagi di online. Biarlah Tuhan tetap memberkati sekalipun PSBB mulai dijalankan kembali, tapi biarlah Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada, tidak mengalami PSBB di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas Engkau Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kita angkat suara kita bersama-sama. Walau seribu rebah, Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur. Haleluya, 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 oh haleluya. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Terima kasih Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Terima kasih Yesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas keajaiban-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun hari ini kami menghadapi PSBB, tidak akan pernah memutuskan semangat kami di dalam Engkau Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Kau menutup dengan darah kuasa-Mu yang kudus kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita saat ini akan memuji nama Tuhan lebih tinggi lagi dan lebih semangat lagi. Kita akan pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan bertepuk tangan di dalam Tuhan. Kita akan bernyanyi di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apapun suasana kita, apapun keadaan kita, kita akan bersorak-sorai lebih dari Tuhan.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita angkat suara kita bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Aku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun sekali lagi kita akan pujikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan kita, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita beri suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya yang memeteraikan kehidupan setiap orang yang percaya. Saat seperti ini, firman-Nya akan terus menguatkan kita. Firman-Nya yang terus akan memberikan jawaban dan solusi yang tepat buat kita. Dekat padamu, itulah rindu kami Tuhan. Dekat padamu, itulah kesukaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
kita katakan mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Jemaat GSCA Kebon Jahe. Hari ini pemberitaan firman Tuhan berjudul Tuhan hadir di tengah badai. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini mengisahkan tentang murid-muridnya yang diombang-ambingkan oleh angin sakal dalam perahu mereka. Demikian juga keadaan kita pada saat ini, karena keadaan pandemi corona yang belum selesai, terpaksa kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga ibadah kita kembali pada online. Mungkin di saat-saat seperti ini, perahu adalah lambang daripada kehidupan kita. Mungkin saat ini perahu kehidupan kita sedang diombang-ambingkan badai juga. Badai karena pandemi COVID-19, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Banyak orang yang pasti akan kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, sehingga membuat kita takut dan khawatir. Wabah ini semakin lama semakin naik, sehingga kita nggak tahu kapan akan berakhir. Mungkin ada anggota keluarga kita yang juga meninggal karena wabah ini. Tapi firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam badai kehidupan kita, ingatlah satu hal, ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan pada saat ada masalah dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam Matius 14 yang kita baca tadi di ayat yang ke-28. Matius 14 ayat yang ke-28 berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Poin yang pertama yang harus kita ingat dalam hati kita, dalam setiap masalah, ingatlah satu hal, ada Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Petrus melihat Tuhan Yesus dan dia berkata, "Aku ingin berjalan menghampirimu." Inilah poin yang harus kita ingat baik-baik dalam hidup kita. Apapun masalah hidup kita, seberat apapun kehidupan kita, ingat baik-baik, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini begitu banyak orang yang takut karena wabah corona ini. Begitu diumumkan kembali PSBB total hari Senin besok, begitu banyak orang yang berebutan ke supermarket untuk membeli barang karena ketakutan. Tapi saya percaya setiap kita anak Tuhan, kita nggak perlu takut. Allah kita akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percayalah, apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Poin yang kedua, di dalam Matius 14 ayat yang ke-29 berkata demikian. Kata Yesus, "Datanglah." Di poin yang pertama adalah kita mengandalkan Tuhan. Di poin yang kedua adalah respon kepada firman Tuhan. Di masa-masa seperti ini, justru kita butuh sekali untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, di saat-saat seperti inilah kita mengalami Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari akan menjadi rema dalam hidup kita. Justru di masa-masa hidup kita dalam di bawah ambang yang paling rendah, di masa-masa hidup kita yang penuh dengan masalah, disitulah kita bisa membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita baca, ya dan amin. Oleh sebab itu, pesan saya kepada setiap jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah landasan hidup kita. Dan saya percaya waktu kita hidup berlandaskan firman Tuhan, kita lebih dari pemenang dan Yesus yang memberikan kemenangan. Apa masalahmu hari ini? Baca firman Tuhan dan kau akan lihat firman Tuhan yang kau baca akan menjadi firman Tuhan yang hidup, menjadi rema dalam hidupmu. Poin yang ketiga, yang terakhir, di dalam Matius 14 ayat yang ke-30 berkata demikian. Tetapi ketika dirasakan dan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di poin ketiga, waktu kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan adalah berserah penuh. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Masalah yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, daging ini lemah, kita pasti akan takut, kita pasti akan khawatir. Tapi yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini adalah berserah penuh sama Tuhan. Amin.
Karena kita tidak boleh berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita harus setiap hari berjalan dengan kekuatan Tuhan. Ada 3 poin yang saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, waktu ada masalah adalah pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua adalah respon akan firman Tuhan yang kau baca setiap hari. Dan yang ketiga adalah berserah penuh kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup saya akan buka dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pesan saya pada pagi ini adalah, jemaat Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Mungkin saat ini badai sedang ada dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 berkata, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan diberkati. Biarlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini akan menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pada saat ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Aku berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mungkin kami mengalami badai virus pandemi COVID-19. Banyak kami yang takut, banyak kami yang khawatir. Bahkan waktu kami beribadah pun kami menjadi terhalang sehingga kami tidak bisa bertemu muka. Tapi kami percaya satu hal pada pagi ini, seperti firman Tuhan yang kami baca. Yang pertama adalah kami harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami akan pasti kalah. Yang kedua, kami harus mengandalkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang telah berserah penuh sama Tuhan. Dan Tuhan, biar pada hari ini apapun masalah jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang punya masalah sudah Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya, waktu kami berjalan bersama dengan Yesus, kami akan melakukan perkara besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang hadir. Kau berkati, dan kami percaya bahwa apapun masalah kami pada saat ini, Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Maka itu mari kita terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, hamba mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, memberkati kami semua di rumah kami masing-masing di dalam ibadah online ini Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kami semuanya. Maka itu biar damai sejahtera daripada Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus menyertai dan melindungi mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.